Halo semua, kembali lagi bersama saya Calvin. Kali ini saya akan membahas tentang liga di luar negeri yang barusan berjalan. Jadi akhirnya ada konten, saya membuat konten sepak bola internasional lagi setelah beberapa video tentang sepak bola nasional, karena ada banyak pertandingan seru di akhir pekan kemarin. Dimulai dari Napoli lawan Juventus, kemudian Manchester United lawan Manchester City, derby Manchester, kemudian ada Arsenal lawan Tottenham, derby London Utara, dan yang terakhir ada Real Madrid lawan Barcelona. Dan saya akan kupas satu persatu di video ini. Jadi pertama, Napoli lawan Juventus. Napoli sangat layak menang. Napoli menang 5-1. Di babak pertama mereka mampu cetak 2 gol lewat Osimhen sama si Kvarat Celia, susah nama juga Kvarat aja. Itu Juventus parah main. Jadi di 20 menit pertama tuh Juventus hampir sama sekali nggak pegang bola. Jadi bahkan 30 menit ya, jadi baru tidak 20 menit, jadi 20 menit baru pegang bola, kemudian 3 menit ke 30 baru dapat peluang pertama, lewat itu pun lewat Angel Di Maria memanfaatkan kesalahan si backnya Napoli. 2-0. Dan Juventus ternyata bisa cetak gol juga di babak pertama lewat si Angel Di Maria, 2-1. Di babak kedua Napoli lebih menggila dan Juventus lebih tragis lah. Jadi Napoli tambah 3 gol lewat si Osimhen lagi. Osimhen cetak 2 gol di pertandingan ini. Kemudian si backnya Napoli namanya Rahman kalau nggak salah, dan satu lagi Elmas, itu super sub, jadi dari pemain pengganti. Kalau dari statistik segala sisi layak menang. Oh ya, kalau dari line up-nya juga ya seperti biasa, Napoli main 4-3-3, sedangkan si Juventus main dengan 3-5-1-1, senangnya main pertahanan Allegri ini. Ya, overall Napoli layak menang. Ini membuktikan bahwa Napoli adalah kandidat juara. Dan Spalletti ini memang pelatih yang bagus banget ya. Jadi dia mampu merevolusi tim ini. Napoli kan sebelumnya kan paling cuma 4 besar apa. Kali ini mereka betul-betul bisa bersaing untuk gelar juara. Itulah bagusnya si Spalletti. Dan Napoli sekarang masih berada di peringkat pertama, kelompok belum terkalahkan atau apa, tapi ini adalah pencapaian yang luar biasa gitu. Kemudian kita yang kedua yaitu MU Manchester United lawan Manchester City. Dan dari line up ya juga seperti biasa, MU main 4-2-3-1 dengan Martial sebagai ujung tombak, dan City bermain dengan 4-3-3 dengan Phil Foden, Haaland, dan Mahrez sebagai ujung tombak. Di babak pertama City yang lebih dominasi bola ya, tapi MU lebih efektif. MU beberapa kali menciptakan peluang, ya kedua tim menciptakan peluang tapi sama-sama tidak bisa cetak gol. Tapi MU yang lebih berbahaya ya peluangnya. Di babak kedua dimasukkan Jack Grealish. Kalau aku bilang Lord Grealish karena ini sebenarnya pemilihan gagal, terlalu mahal 100 juta. Tapi Grealish ternyata mampu cetak gol duluan. Aku juga nggak nyangka, mungkin banyak yang nggak nyangka juga Grealish bakal cetak gol di pertandingan ini. Jadi Grealish cetak gol 1-0 buat City. Tak lama berselang MU berhasil cetak gol lewat si Rashford. Nah ini jadi perdebatan, apakah ini offside atau tidak. Tapi ternyata tidak offside. Kenapa? Karena mengacu aturan baru. Kan Rashford itu yang dalam posisi offside kan Rashford tidak megang bola. Jadi setelah dioper oleh rekannya di MU, dia nggak megang bola. Jadi bola diserahkan ke Bruno dan Bruno yang cetak gol gitu. Kalau itu aturan lama itu dianggap offside. Karena walaupun aturan lama itu walaupun pemain nggak pegang bola, tapi kalau sedang posisi offside ya offside. Tapi kalau aturan baru lebih enaknya kalau pemain dalam posisi offside tapi dia nggak megang bola atau kayak mengganggu lawan, itu nggak dianggap offside. Itu bagusnya. Makanya golnya Bruno disahkan. Jadi 1-1. Kemudian yang bocah 18 tahun itu si Garnacho bermain cukup bagus, jadi triple dari sisi kiri. Dia ketemu peluang untuk ngumpan, dia ngumpan ke Rashford dan gol. Rashford tendang dan gol, itu gol yang bagus kerjasama Garnacho sama Rashford. 2-1. Dan apa itu, sampai akhir itu MU berusaha ya terus menerus bertahan, karena sebenarnya kalau dari statistik ya segala sisi City yang unggul, baik dari possession,
dari dari possession, dari shots, segalanya City menang. Tapi MU bermain lebih efektif, dan itu karena itu mereka memenangkan pertandingan ini dan layak menang karena lebih efektif. Walaupun sudah banyak peluang tapi kurang efektif. Ini bahkan Pep bilang bahwa kayak pemain City sudah kurang termotivasi lagi untuk main di Liga Inggris. Mungkin mereka lebih fokus ke Liga Champions, soalnya ya wajar aja Liga Inggris dalam 5 musim terakhir 4 kali juara. Ya kalau aku sendiri juga harap City nggak juara lagi musim ini. Ya kalau nggak, karena membosankan. Kan Liga Inggris kan Liga terbaik dunia, jadi aku harap Liga ini kompetitif dan tiap tahun ada juara baru gitu. Makanya aku harap tahun ini juara baru, pokoknya selain City lah. Makanya itu aku senang MU menang, bukan karena aku fansnya MU. MU menang berapa ini, 2-1. Tapi karena aku pengen yang lain juara, dan yang lain selain City lah gitu. Makanya aku juga senang pas MU menang ini lawan City. Akhirnya City bisa dikalahkan juga lah gitu. Kemudian ada juga Arsenal dan Tottenham ini derby London Utara. Arsenal di babak pertama sudah cetak 2 gol ya, lewat gol bunuh diri Hugo Lloris. Itu parah Hugo Lloris. Jadi Saka itu kayak mau coba nendang bukan nendang, yang ngoper malahan mungkin, atau nendang itu bisa tepis oleh Lloris, tapi tepisannya malah ke gawang. Jadi itu parah Lloris. Harusnya kan dia tepis ke luar gawang, ini malah ditepis ke gawang dari pojok lah. Jadi ya itu gol bunuh dirinya Lloris. Karena ya kalau dia nggak nepis itu nggak gol. Kalau Lloris nggak nepis nggak gol tuh Saka. Itu 1-0. Kemudian gol kedua Arsenal bisa cetak gol lagi lewat si Martin Odegaard. Jadi bekerja sama dengan Partey, itu golnya bagus banget Odegaard. Jadi dari luar gawang dia ketemu celah, dia ketemu ruang, dia dengan tenang menendang dengan keras ke sisi kanan gawang. Nggak mau diselamatkan oleh Lloris. Itu di permainan pun nggak mampu nangkap itu gol yang bagus. Yang parah Tottenham ini ya, itu setelah pas Arsenal 1-0 itu sudah mainnya kasar. Jadi nekel dari belakang kayak ketok panik gitu loh. Nggak ada sistem apa. Jadi kayak Conte-nya pun kebingungan gimana ini, nggak ada solusi. Dan juga di babak kedua Tottenham lebih menyerang ya. Jadi Tottenham ada beberapa peluang tapi Ramsdale bermain bagus menjaga gawangnya dari kebobolan sampai menit akhir. Dan ini tensinya panas, jadi sampai menit akhir itu ada pertengkaran, dan di menit akhir itu jadi Ramsdale itu selebrasi di depannya pendukung Tottenham ya. Kemudian Richarlison tidak terima, atau aku lupa, di depan pendukung Tottenham atau di Richarlison ya, maksudnya Ramsdale selebrasinya. Tapi kelihatan Richarlison marah, kemudian dia keplak kepalanya si Ramsdale. Habis itu kan di Travis Ramsdale-nya kan kemudian ke dekat tribun penonton Tottenham. Nah, ada fans Tottenham yang menendang ke Ramsdale, jadi ditendang. Fansnya habis diamankan sama penjaga stadionnya. Ramsdale-nya kayak marah gitu sama pendukung Tottenham, dan sampai harus ditenangkan rekan-rekannya. Bahkan Granit Xhaka itu sempat mau membela rekannya juga, dia nggak terima temannya digituin, tapi kemudian dia ditenangkan juga. Dari ini betul-betul tensi panas. Arsenal sangat layak menang sekarang, karena kemenangan ini Arsenal berada di peringkat pertama dengan unggul 8 poin, dan ini bagus lah supaya juaranya ganti lah, jangan City terus. Dan Tottenham sangat layak kalah. Dan ya Conte ya gini, maksudnya dia tim pokoknya jalankan sistem saya, kalau enggak keluar gitu aja. Itu salahnya Conte itu nggak fleksibel, dan ya mungkin Tottenham juga bakal turun kalau Conte tetap keras kepala batu gini. Dan Kane sama Son juga nggak kelihatan di Tottenham dia, walaupun banyak peluang tapi nggak ada yang berbahaya, beda sama Arsenal lebih efektif gitu. Kemudian yang terakhir Real Madrid lawan Barcelona, ini Super Copa final.
Supercopa de Espana. Jadi Barcelona di babak pertama itu seimbang ya, jadi dua tim saling menyerang cukup seimbang sampai Barcelona bisa cetak gol lewat si Gavi. Jadi kalau nggak salah siapa yang membantu Lewandowski kalau nggak salah atau apa, itu golnya Gavi. Jadi Barcelona 1-0. Kemudian di babak kedua Real Madrid tambah parah, jadi Modric ditarik ya, dia juga nggak bermain bagus, jadi kali ini jadi diganti. Kemudian attackernya Real Madrid keteteran karena backnya Barcelona itu bermain bagus. Jadi dan Barcelona passingnya lebih bagus sekarang daripada dulu itu. Kalau dulu kan lebih main oportunis si Xavi, pelatihnya Barcelona ini, tapi sekarang main umpan-umpan pendek, umpan-umpan datar. Pemainnya itu sudah mulai tahu positioning yang baik. Dan gila, Gavi ini bocah 18 tahun ini juga luar biasa. Selain dia cetak gol pertama, dia juga cetak 2 assist. Jadi dia gol kedua lewat gol Lewandowski itu dari asisnya si Gavi. Gavi dribble, kemudian Lewandowski yang posisinya bagus tinggal tendang dan golnya striker lah. Jadi itu 2-0. Kemudian ya gol ketiga itu dari Pedri, itu juga dari Gavi. Prosesnya hampir sama si Lewandowski tadi. Jadi gila, Gavi ini betul-betul ya man of the match. 1 gol 2 assist, gila. Bocah 18 tahun itu mengoper-ngoper Real Madrid. Ya emang Gavi bagus sih, emang pertama, makanya dia menang Golden Boy kan. Walaupun itu banyak diperdebatkan ya, karena banyak orang bilang Jude Bellingham lebih cocok. Tapi Gavi mungkin di sini menunjukkan kenapa dia memenangkan Golden Boy. Gavi pemain muda terbaik di dunia lah. Copa Trophy kalau dulu yang pas itu acaranya bahkan sama Ballon d'Or gitu penghargaannya. Jadi Gavi ya emang ini pemain sangat berbakat gitu. Sampai ada satu video itu kayak Xavi mungkin kayak lihat Gavi sama Pedri itu kayak zamannya dia sama Iniesta dulu. Jadi kini sekarang Barcelona bersyukur diberkahi 2 gelandang muda yang bagus di Gavi dan Pedri. Real Madrid cuma bisa membawa 1 gol lewat di menit terakhir, itu pun setelah di 90+2 lewat Karim Benzema. Itu golnya cukup bagus juga. Jadi tendangan pertama dia ditahan, sakit, kemudian si Karim Benzema nge-volley. Jadi bolanya belum nyentuh tanah, dia sudah tendang volley dan gol ya. Itu gol cukup bagus, sayangnya telat. Dan Barcelona layak menangkan Supercopa ini karena Real Madrid tidak bermain bagus. Dan ya Ancelotti mungkin sudah nggak ada plan lagi untuk bisa ngalahin Barcelona, dan makanya Barcelona layak juara. Dan ya ini penutup akhir pekan yang bagus lah ya, jadi sudah 4 diberkahi 4 pertandingan yang bagus ya, saya syukur sih. Lumayan, jarang-jarang bisa dalam 4 pertandingan bagus dalam 1 pekan gitu. Itu aja sih, terima kasih sudah menonton.